rencana akan menikah. Ya. Saudara, sedikit tentang COVID ini. Jadi saya buktikan bahwa di tengah COVID kita bisa melayani orang, tentunya dengan social distancing, dengan mengikuti protokol kesehatan, dan percayalah bahwa kita akan melihat mujizat yang kayak apa sih yang disebut terbesar itu. Nah, data terakhir COVID pada hari ini 31 Agustus 2020 untuk knowledge kita semua, di Indonesia ya jumlahnya sudah mencapai 174.796, 125.959, dan 7.417 yang meninggal. Secara singkat juga secara global ya hampir mendekati 1 juta yang meninggal. Ya. Kemarin saya melihat berita Amerika masih tetap nomor 1. Ya, next. Lalu saya lihat ini gambaran COVID di Indonesia merah. Tadi ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman, bahkan saya dengar berita juga, Jakarta atau DKI bukan merah lagi, hitam. Artinya penularan COVID lebih besar. Next. Nah, oleh karena itu, saudara, pada hari ini saya akan membahas 5 poin yang penting. Yang pertama kita akan bicara mengenai understanding about miracle, pengertian mujizat, ya, baik di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, secara sederhana singkat. Kemudian kita lihat pelayanan Yesus, mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan bukan hanya dia, dilanjutkan oleh murid-muridnya, rasul-rasul, dan kemudian apakah itu masih terjadi sampai hari ini? Saya katakan yes, karena firman Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, dan kita belajar juga mengenai the purpose of miracle, tujuan mujizat. Lalu bagian kedua kita akan membahas sedikit bagaimana mengalami mujizat yang terbesar itu pada waktu dalam pelayanan konseling. Yang ketiga kita belajar pelayanan konseling, khususnya menghadapi COVID-19, dan tentunya center utama kita adalah kita belajar dari Yesus, ya, dalam segala keadaan, situasi, kondisi, Tuhan bisa mengubah segalanya. Bahkan dalam keadaan yang terparah sekalipun, sampai pada zaman ini, kuasanya tidak pernah berubah. Dan saya mengatakan bahwa Yesus adalah konselor yang sejati, yang kita perlu teladani, yang perlu kita ikuti, sehingga dalam keadaan situasi apapun juga, kita bisa memberkati banyak orang, nama Tuhan dipermuliakan. Dan saya akan mengakhiri dengan pengalaman dalam pelayanan saya, mulai dari bertobat tahun 81 sampai hari ini, ya. Bahkan terakhir saya banyak menekuni dalam dunia pendidikan, selain pengembalaan dan pendidikan, dalam dunia konseling, dan di sana kita akan lihat kesimpulannya. Nah, saudara, yang pertama, what is the miracle? Apa itu mujizat? Dalam KBBI, mujizat adalah kejadian peristiwa yang ajaib, yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Jadi di luar akal manusia. Terus, kata mujizat juga adalah suatu kejadian atau peristiwa yang luar biasa, wonderful, atau di luar kebiasaan yang dilakukan oleh Tuhan, Yahweh, YHWH, atau oleh Allah sendiri, atau oleh kuasa roh Tuhan, the power of God, the Spirit of the Lord. Dengan tujuan apa, saudara? Tentunya masing-masing ada tujuannya. Kita akan lihat dalam pembahasannya. Misalnya, untuk meneguhkan pengutusan seorang nabi Tuhan, seorang rasul Tuhan, maupun seorang hamba Tuhan ketika dia melayani disertai dengan sign and wonder atau tanda-tanda ajaib. Ya. Next. Berikut, secara etimologi Kristen, kata mujizat itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab. Artinya, al-mujizat, ya, dalam bahasa Arabnya, berfungsi atau bermakna suatu kejadian, peristiwa, fenomena yang luar biasa atau di luar kebiasaan yang secara normal tidak dapat dilakukan oleh manusia atau oleh mesin buatan manusia maupun oleh makhluk hidup ciptaan Tuhan. Sehingga secara meyakinkan, trust, hanya dapat dilakukan oleh kuasa Tuhan sendiri. Alkitab mencatat begitu banyak kejadian atau peristiwa yang secara meyakinkan dapat digolongkan sebagai mujizat. Dalam pengertian yang lain dikatakan mujizat adalah sesuatu hal yang ajaib.
atau pekerjaan atau perbuatan yang ajaib dan mengandung kuasa yang tidak dapat dikerjakan menurut hukum Allah. Dan dalam hal ini sebagai memperlihatkan, menunjukkan daya perantara daripada Allah sendiri. Artinya kalau bukan Tuhan nggak bisa terjadi. Next. Mujizat juga diadakan dengan maksud atau tujuan tentunya. Yang pertama paling tidak garis bawahnya ada 3. Memperlihatkan kekuasaan bahwa Allah itu punya kuasa. Yang kedua, menetapkan keilahian Kristus. Jadi Kristus ilahi. Memang dia sebagai manusia, tapi ada keilahian dalam hidupnya. Dan yang ketiga, menemplak ketidakpercayaan dan sifat sombong orang. Lebih dari 70 macam mujizat kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama, dan hampir begitu juga tersurat dalam PB atau Perjanjian Baru. Sebagai contoh misalnya kita lihat dalam Bilangan 22, 1 Raja 17, Matius 9, 14, dan seterusnya. Dan saudara lihat, pengertian selanjutnya, kata mujizat atau miracle, ya, miraculum dalam bahasa Latinnya. Itu dari kata mirari, artinya to wonder at, ketakjuban, keheranan kepada sesuatu. Ini berkaitan dengan kata miras, artinya menakjubkan, mengherankan, mengejutkan, wonderful. Jadi, mujizat bertalian dengan hal-hal yang menakjubkan atau mengherankan, sesuatu yang luar biasa atau spektakuler, sehingga mengejutkan bagi yang menyaksikannya. Saudara, ketika saya belum terima Kristus, ya, kalau saya mendengar orang atau orang Kristen menyanyi Allah kita heran, saya bingung. Masa heran, Allah kita heran, Allah kita heran. Tapi apa yang terjadi, saudara, ketika saya bertobat, saya disebut Mr. Heran. Ya, itu kesaksian. Ya. Next. Jadi perhatikan, saudara, kata mujizat di dalam bahasa Alkitab, kita biasa ada 2, bahasa Ibrani PL-nya, OTH, tanda Inggrisnya sign, ya, atau moped, yang artinya keajaiban. Dalam bahasa Inggris wonder. Tapi di bahasa Yunani PB-nya ada kata yang dikenal dunamos. Artinya tindakan yang dahsyat. Ada semyon, artinya sign juga atau tanda atau petunjuk arah, ya. Dan kata yang ketiga dipakai kata teras. Ini menunjuk kepada sesuatu yang luar biasa, keajaiban. Nah, tetapi dalam Perjanjian Baru, saudara, saya senang dengan ayat di Korintus. Kenapa? Saya katakan mujizat adalah karunia Roh Kudus. Miracle is the gift by the Holy Spirit. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 10 dikatakan, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Itu dalam Inggrisnya to another and working of miracles. Jadi itu benar-benar pekerjaan Roh Kudus. Nah, saudara lihat dengan karunia Roh Kudus, dengan kebuah roh, itu bagian daripada, kalau saudara lihat bahwa the gift by the Spirit, makanya ada buah roh dalam kitab Galati, kemudian ada karunia roh. Ya. Kalau lihat ada 9 buah roh itu sebenarnya 1, ya, 1 dalam 9, 9 dalam 1, dan 9 dalam 1 karunia juga seperti itu, atau 1 dalam 9. Ada hikmat, pengetahuan, iman, kesembuhan, dan kemudian ada mujizat di sana. Jadi salah satu jelas itu adalah karunia Roh Kudus. Nah, di dalam bukunya Peter Wagner, kalau sudah baca tentang karunia roh, ada bukunya Peter Wagner, Modified Outstretched. Ya. Sudah perhatikan di sana, Peter Wagner menyebutkan ada 28 karunia. Dan kalau dalam tulisan ini, saudara perhatikan angka 17. Ya. Jadi salah satu. Terus, untuk knowledge kita saja, lanjut. Saudara, mari kita lihat beberapa contoh dalam Alkitab. Saya akan tidak banyak membahas ini, tapi kita lihat sendiri aja. Bagaimana mujizat dalam Perjanjian Lama? Saya katakan dari Perjanjian Lama, Kejadian sampai Maleakhi. Itu Allah itu luar biasa. Mulai dari penciptaan langit dan bumi. Kita perhatikan dalam kitab Kejadian, di sana diterakan bagaimana Allah menciptakan bumi dan segala isinya.
dalam 6 hari menurut bilangan Tuhan, dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 31, langit dan bumi diciptakan dari ketiadaan kosong menjadi ada, sehingga sangat meyakinkan bahwa penciptaan langit dan bumi merupakan mujizat yang dikerjakan oleh Allah. Jadi ketika dia bilang jadilah bumi, jadi itu miracle. Next. Kita tahu dalam 7 hari penciptaan, itu penciptaan Yesus Kristus, dari Kejadian 1, dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, dan hari ketujuh. Perhatikan, Allah berhenti pada hari ketujuh dan mengunduskan hari itu karena Allah telah menyelesaikan tugasnya. Jadi intinya sudah perhatikan, dari hari pertama sampai hari ketujuh sudah selesai. That is the miracle of God. Itu semuanya, that all, adalah miracle, adalah mujizat. Karena Allah itu mujizat. Terus, kita lihat, secara garis besar perhatikan, dari kitab Perjanjian Lama, bukan hanya penciptaan. Kita lihat mulai dari angka mujizat, ayat 8, angka 8, perhatikan, ya, sampai 28, terus next, cepat saja, sampai 47, bahkan sampai terus, saya tulis di sini, sampai 64, ya, Yunus di perut ikan, ya, nggak masuk akal kan, masa orang bisa hidup di perut ikan. That is the miracle. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan itu harus terjadi kalau memang ada maksud Tuhan, dan tentunya akhirnya lewat di perut ikan, Yunus bertobat. Terus, nah, sedikit lagi, mujizat Yesus Kristus. Jadi kita lihat dari PL, ya, kita PB, lalu kita lihat secara konsentrasi bagaimana Yesus melakukan mujizat. Mujizat Yesus Kristus adalah bicara sejumlah tindakan-tindakan yang adikodrati atau supernatural. Itu dikaitkan dengan Yesus semasa hidupnya di dunia. Ini di dalam naskah-naskah, bukannya kekristenan, tapi dalam Islam juga ada. Menurut Injil Yohanes, hanya beberapa mujizat saja yang tercatat. Tentunya masih banyak sekali. Ya. Kebanyakan, paling tidak ada 4 hal yang sangat menonjol. Yang pertama, mujizat terjadi secara eksorsisme, artinya bagaimana praktek mengusir setan. Ya. Dukun-dukun juga mengusir setan. Makanya tadi Bapak Hendrik, ya, pada waktu menjelaskan memang benar. Ada banyak juga dukun bikin mujizat, tapi saya ulangi, itu nggak kekal. Itu terbatas, sementara. Ya. Yang kedua, penyembuhan orang sakit atau kesembuhan. Yang ketiga, membangkitkan orang mati yang telah meninggal tentunya. Dan keempat, mengendalikan alam. Mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus bahkan diakui sebagai kejadian yang nyata, yang dikonfirmasi oleh beberapa pihak yang tidak menyukai Yesus Kristus. Yang nggak suka pun juga mengakui, oh ini mujizat. Tapi sangat disayangkan karena dia nggak terima, ya dia nggak ngalami yang terbesar. Next. Saudara perhatikan, di dalam Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, Yesus menolak untuk memberikan suatu tanda melakukan mujizat demi membuktikan dia berotoritas. Kenapa? Karena mereka hanya mencoba Yesus, itu ahli Taurat, ahli Farisi. Dan sedangkan dalam Injil Yohanes, Yesus melakukan 7 mujizat yang sangat dikenal, menjadi ciri pelayanannya selama di dunia. Mulai dari mengubah air menjadi anggur, Yohanes pasal 2, sampai pada membangkitkan Lazarus, masih keluarga Yesus yang telah meninggal. Nah, bagi kebanyakan kalangan Kristen, orang percaya, dan juga termasuk Muslim, mengakui bahwa mujizat-mujizat tersebut adalah peristiwa sejarah yang nyata. Ya, saya katakan sejarah karena bisa ada bukti-buktinya. Nah, sudah perhatikan, sementara yang lain termasuk kekristen liberal yang saya sangat sayangkan. Kenapa? Mereka menganggapnya itu cerita-cerita biasa saja, yang kiasan atau metafora. Beberapa ahli abad pencerahan mengambil suatu pendekatan yang sangat skeptis terhadap klaim atas semua mujizat tersebut. Nah, kita lihat penyembuhan orang sakit, sudah perhatikan, kebanyakan keajaiban atau mujizat yang tertulis dalam Perjanjian Baru adalah yang menyangkut penyakit dan orang cacat, orang lumpuh dan sebagainya, itu contohnya. Injil memberikan gambaran yang sangat bervariasi, artinya berbagai orang sakit.
dalam tiap episode pelayanan Yesus, kadangkala Yesus menyembuhkan hanya dengan mengatakan berkata, Rabuni, dan lain sebagainya. Atau dengan meletakkan tangannya, dan lainnya menggunakan benda lainnya seperti misalnya ludah, lumpur, itu terjadi Yohanes 9, anak buta yang sejak lahir. Mujizat-mujizat itu umumnya dicatat dalam ketiga Injil Sinoptik dan beberapa juga di Injil Yohanes. Nah, bagaimana dengan pengusiran setan? Menurut Injil Sinoptik, Yesus melakukan banyak pengusiran setan dari orang-orang yang kerasukan setan. Mereka dicatat dalam ketiga Injil Sinoptik itu, Matius, Markus, Lukas. Tetapi tidak di Injil Yohanes. Artinya ada yang dibahas di tiga Injil Sinoptik itu, tapi juga ada yang di Yohanes. Nah, saya kasih lihat contohnya, saudara. Coba kita lihat next. Yang ketiga, pengendalian alam. Ya. Injil mencatat beberapa kisah tentang kuasa Yesus terhadap alam, seperti waktu dia memberikan makan 5 orang, memberhentikan angin ribut, dan lain sebagainya. Menghentikan badai, dan dia berjalan di atas air, seperti di dalam gambar saya pertama. Keempat, kuasa atas kematian. Ini penting, saudara. Keempat kitab Injil, dalam bagian Perjanjian Baru Alkitab Kristen, melaporkan 3 kejadian utama, di mana Yesus membangkitkan orang mati. Anak perempuan Yairus, anak laki-laki Nain, dan yang ketiga, Lazarus. Perhatikan, saudara, Yesus sendiri pernah mati atau bangkit dari kematian. Merupakan mujizat terbesar dalam hidupnya. Saya garis kasih headline, kenapa? Sejak lahirnya aja, mujizat juga. Sampai dia hidup pelayanan, mujizat. Sampai di atas kayu salib, itu mujizat. Bahkan dia bangkit dari kematiannya, that is the miracle of God upon him. Itu karena mujizat yang terjadi dalam hidupnya. Ketiga orang yang dibangkitkan oleh Yesus pada zaman itu, pada waktu pelayanannya, akhirnya mati juga. Kebangkitan Yesus tidak pernah berakhir sampai selama-lamanya. Bahkan kita tahu dia sudah naik ke surga. Tidak ada lagi kematian kedua. Secara tubuh dia tidak mengalami lagi, karena sudah bangkit. Saudara, saya punya teman, adalah guru agama saya. Waktu itu saya masih kelas 2 SMA. Sebentar lagi saya mau lulus, saya dapat pelajaran agama. Dan guru agama saya, namanya Mener Tarore, tiba-tiba dia cerita. Saya waktu itu takut. Kenapa? Karena dia cerita, rambutnya sudah putih. Tahukah saudara bahwa saya pernah bangkit, sudah mati di atas, sudah di dalam peti jenazah? Wah, maaf. Nggak pernah saya dengar cerita seperti itu. Saya masih tanda tanya. Dan sekarang saya tahu, ternyata itu adalah mujizat. Karena Yesus punya kuasa untuk membangkitkan. Dan sama dengan Lazarus bangkit dan mati, ya, menurut saya juga sekarang sudah nggak ada. Yang jelas bahwa mujizat masih tetap ada. Nah, ini contoh, sudah perhatikan yang saya cerita tadi, bahwa apakah atau mujizat yang dilakukan oleh Yesus dalam kitab Injil. Jadi kalau 4 Injil berarti yang saya tulis ini itu terjadi di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya. Artinya semua kitab ini menceritakan tentang mujizat dilakukan oleh Yesus. Next. Ini artinya Markus menceritakan Yesus mengusir roh jahat, menyembuhkan banyak orang, menyembuhkan seorang tuli, menyembuhkan seorang buta di Bethsaida, dan seterusnya. Yang Lukas, kita lihat, saudara, di Lukas kita lihat, Yesus melepaskan diri dari orang-orang yang hendak mencelakakan dia, dan seterusnya. Pokoknya semua tentang mujizat. Dan kemudian di kitab Yohanes, terakhir, coba perhatikan. Next. Kita lihat, tadi saya sudah cerita bahwa mujizat dari air berubah jadi anggur, ya. Dan banyak hal, Yesus menyembuhkan seorang lumpuh di Bethsaida, mencelikan mata seorang yang buta sejak lahir yang saya katakan tadi, Yohanes 9, dan Yesus membangkitkan Lazarus, Yohanes 11, dan Yesus memberikan hasil tangkapan mujizat 150 ekor. Itu luar biasa di Yohanes 21. Lalu, saudara perhatikan, Yesus melakukan mujizat dalam hidupnya. Tapi bukan hanya dia. Saya menulis bahwa mujizat yang dilakukan oleh murid-murid Yesus juga ada. Dan rasul-rasul, Anda bisa lihat bagaimana Petrus, Ananias, Rasul Petrus, semua Paulus sampai zamannya Paulus, ya,
ada 18 item saya tulis di sana, ya. Saya hanya lihat aja bahwa bukan hanya Yesus, tapi murid-muridnya, rasul-rasulnya. Pertanyaannya, kalau begitu, apakah kita juga bisa melakukan mujizat? Tunggu, saya katakan pasti kita pun juga akan menggenapi yang namanya Yohanes 14 ayat 12. Kita teruskan. Kalau begitu, what is the purpose miracle? Apa tujuan mujizat? Yang pertama, bukti kekuatan Allah. Jadi terjadinya mujizat bukan karena kuat dan gagah kita manusia, tapi 100% that is the stronger of God, ya, strength of God. Itu kekuatan, the power of God. Itu ada kuasa ilahinya. Yang kedua, mujizat bertujuan menegakkan kedaulatan Allah, bahwa Allah berdaulat. Kalau dia mau sembuhkan hari ini, sembuh, maaf. Kalau sampai COVID pun juga udah mungkin sudah tidak bisa. Kalau memang Tuhan mau bikin mujizat, masih bisa. Itu bisa terjadi. Yang ketiga, mengkonformasikan hidup dan pelayanan Yesus. Kita udah lihat contohnya di 4 Injil itu, bahwa Yesus dalam hidupnya selalu melakukan mujizat. Itu dahsyat. Yang keempat, mendemonstrasikan kehadiran Allah. Ada mujizat, that is the miracle of God, and that is the presence of God. Jadi kalau ada hadirat Allah, ada kuasa, ada mujizat, itu terjadi. Yang kelima, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam Yohanes 6 kita tahu, Yesus memakai anak kecil, ya. Sebenarnya tantangan pertama, Yesus minta supaya murid-muridnya memberi makan. Tapi kita tahu cerita itu semua menolak. Ini kan sudah malam, mana mungkin kita bisa belanjakan semua uang kita dengan semua toko roti yang ada, nggak mungkin bisa memberikan makan. Saya punya angka sedikit tentang Yohanes 6, saudara. Biasanya orang Yahudi itu menikah, jarang yang nggak menikah. Karena apalagi nggak punya anak, ya mereka menganggap itu aib, kutuk. Jadi kalau saya kalkulasi sederhana, 5.000 laki-laki kali 2, itu udah 10.000. Kali 2 anak aja. Biasanya orang Yahudi bukan 2 anak, ya, makanya ada 12 anak Yakub dan segala macam. Lebih dari 1. Jadi sederhana yang hadir waktu itu kurang lebih 20.000. Itu dahsyat. Yesus memberi makan, memberikan jawaban. Mujizat, memberikan jawaban supaya kebutuhan manusia diadakan. Terus, yang keenam, ini yang menarik. Tujuan mujizat supaya manusia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara perhatikan kata-kata Yesus dalam Yohanes, dia bilang gini, karena itu banyak tanda-tanda lain yang dilakukan oleh Yesus di hadapan murid-muridnya yang tidak ditulis dalam buku ini. Artinya masih lebih banyak lagi, tapi dikasih ini aja. Ya. Tetapi, perhatikan alasannya, kenapa mesti ditulis dalam kitab Yohanes, yang nggak semuanya itu, tujuannya agar kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias atau Tuhan, anak Allah yang hidup, dan agar kamu yang percaya dapat memiliki hidup di dalam nama Yesus. Di luar Yesus kita gak bisa buat apa-apa, saudara. Without Jesus, we cannot live, we cannot do anything. Yang ketujuh, tujuan mujizat adalah karena untuk penginjilan, supaya keselamatan terjadi. Dalam Markus 16, 17, 18 dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Luar biasa, saudara. Seringkali, ya, maaf, kita mengklaim ayat ini, ya, boleh-boleh saja. Tapi kalau kita baca konteks Markus 16, bahkan kita bisa lihat juga dalam Matius 28 tentang penyertaan Allah, ingat bahwa kita diperintahkan untuk menginjil, untuk memberitakan amanat agung Yesus tentang ketuhanan Kristus, bahwa keselamatan hanya dalam Dia. Ya, saudara, sebenarnya sign and wonder itu otomatis akan menyertai ketika kita dalam pemberitaan Injil atau melakukan amanat agung. Kenapa? Karena kita akan lihat sebentar bahwa mujizat terbesar, ya, bukan karena sembuh fisiknya, walaupun juga mujizat, bukan itu yang terbesar. Tapi mujizat terbesar adalah kalau kita pindah dari neraka ke surga. Next. Nah, saudara perhatikan, saya mencatat keselamatan, salvation,
adalah mujizat terbesar yang Tuhan berikan kepada manusia. Itulah satu-satunya mujizat terbesar, nggak ada yang lain. Ingat 10 orang khusus, saudara, harusnya 10-10-nya sembuh, tapi yang datang bahkan mengucap syukur hanya satu. Kita buktikan bahwa sangat disayangkan yang 9 itu meninggalkan Yesus. Mereka nggak datang bersyukur. Jadi kalau kita ikut Tuhan hanya minta mujizat secara fisik, saya khawatir nanti setelah itu sudah akhirnya kehilangan segalanya. Kenapa? Karena kita punya konsep yang salah tentang mujizat. Fisik kita butuh, ya. Makanan kita butuh, ya. Tetapi keselamatan, kepastian keselamatan, itu sifatnya kekal. Dan itu yang dibutuhkan oleh seluruh manusia, siapapun, apalagi di tengah COVID ini. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 13 dikatakan, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup kekal. Itulah mujizat terbesar. Setelah lihat, next. Kalau begitu, mungkin kita bertanya bagaimana mengalami mujizat terbesar dalam pelayanan konseling. Hanya ada 2, saudara. Percaya, dari hati Alkitab bilang, mengaku dengan mulut. Nggak bisa kita bilang, oh saya percaya dengan hati aja. Nggak perlu mengaku, itu nggak lengkap. Nggak bisa juga kita bilang, mengaku dengan mulut, yang penting Yesus Tuhan. Tapi kalau Anda nggak pernah menerima dia, nggak percaya dengan hati, ya sia-sia semuanya. Ya. Oleh karena itu, dalam Roma katakan jelas, ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, maaf, bukan Juru Selamat, Tuhan, Lord, Savior, dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10, karena dengan hati orang percaya, dibenarkan kita orang berdosa semuanya. Ya, kita dibenarkan karena Yesus, karena darahnya, karena kebenaran, karena firman, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ini hal yang paling utama sebenarnya mujizat yang dibutuhkan oleh setiap orang. Yang ketiga, sekarang pelayanan konseling menghadapi pandemi COVID-19, ya, dalam pelayanan kita mesti ingat ada prinsip 3K atau triple C. Ya. Ada Kristus, ada konselingnya, ada konselor. Ada Christ, ada konseli, ada konselor. Triple C. Nah, di dalam pelayanan kita mesti ingat, saudara, ya, apakah saudara sebagai konselor atau konsel yang kita layani, bahwa the center in our counseling, ministry of counseling, only Jesus. Jadi seharusnya yang menjadi pusat dalam pelayanan konseling adalah Kristus. Hanya untuk dia, bukan untuk kita. Oleh karena itu, sudah sewajarnya bagi kita mesti belajar menjadi konselor sejati seperti Yesus. Kenapa, saudara? Karena dalam pelayanannya kepada manusia selama waktu ada di dunia ini, Yesus benar-benar menjadi jawaban. Makanya kalau kita nyanyi, Yesus jawaban dalam hidup, benar. That is true. Itu benar. Yesus menjadi jawaban karena dialah menjadi mujizat terbesar. Pelayanannya selalu ujung-ujungnya adalah terjadi keselamatan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, Yesus adalah Tuhan. Belajar dari Yesus sebagai konselor yang sejati. Di dalam Yesaya 9 ayat 6 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dalam Inggrisnya dikatakan, He is a wonderful counselor. That is Jesus. Saudara perhatikan, kenapa saya bilang Yesus adalah konselor yang sejati? Tadi saya sudah singgung bahwa pelayanan Yesus selalu ujung-ujungnya jiwa diselamatkan. Orang sebrengsek apapun, ketika ketemu Yesus hidupnya berubah. Kita lihat, dalam Yohanes 3 ada seorang profesor, seorang dokter namanya Nikodemus. Kalau zaman saat ini dia ahli Taurat, saudara. Ya. Farisi benar-benar luar biasa. Dia belajar tentang agama. Tapi ketika Yesus mengatakan, kalau kamu tidak lahir dari air dan roh, maka kamu tidak diselamatkan. Dia bingung, mana mungkin orang setua saya masuk dalam kandungan ibu saya. Karena dia nangkap jasmani, dia mengerti. Setiap kita harusnya mengalami kelahiran air dan roh. Itu kelahiran baru. Saudara, Nikodemus, walaupun pada akhirnya dia nggak ngerti, kalau kita tahu akhirnya dia diselamatkan, kenapa dia menjadi pengikut Yesus.
Yohanes 4 cerita tentang perempuan Samaria. Dia diselamatkan dari orang yang menjadi sampah masyarakat, kerjaannya bikin rusak rumah tangga. Bahkan yang terakhir 6 bukan suaminya, Alkitab katakan, Yesus sendiri yang ngomong. Ya. Ketika berjumpa Yesus, Yesus melayani dia, mengkonseling dia di sumur Yakub. Dan pada endingnya menjadi penginjil perempuan pertama di Perjanjian Baru. Dengan satu orang perempuan yang bertobat terima Yesus, dirubah Yesus hidupnya, satu kota Samaria diselamatkan. Saudara, saat ini dalam menghadapi pandemi COVID-19, kita tidak perlu takut, saudara, walaupun ada social distancing, ada PSBB, kita ada banyak pembatasan-pembatasan, kita jangan ceroboh, ya. Tapi juga jangan ketakutan. Harus ikut, dalam arti kita harus iman, mengikuti Tuhan, tapi juga pakai hikmat. Ya. Kalau Anda memang sakit, saudara lagi kurang enak badan, ya jangan ceroboh, jangan jalan-jalan. Ya. Saudara bahkan minta dulu, terjadi mujizat kesembuhan. Kalau Anda sehat, boleh melayani mereka. Dan itulah kita sebagai orang percaya. Kenapa sudah kita nggak perlu takut? Karena di dalam Yesus ada jaminan keselamatan. Dalam 1 Yohanes 3:15 dikatakan semuanya itu kutuliskan pada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup kekal. Ayat 16 ini saya masukkan saudara. Kenapa? Kita kalau sudah mengalami Yesus, itu yang ayat 16. Tapi setelah kita mengalami Yesus, mengalami perubahan kita di dalam Yesus, sudah diselamatkan, harusnya menjadi tanggung jawab kita. Itu yang dikatakan oleh 1 Yohanes 3:16. Untuk apa? Melalui kita, orang-orang lain juga diselamatkan. Ada banyak orang membutuhkan keselamatan pada hari-hari ini. Saya katakan, only Jesus. The answer. Yesus adalah jawaban. Dalam kitab Ibrani 13 ayat 8 dikatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Jesus Christ the same yesterday and today and forever. Jadi kalau hanya Yesus yang punya mujizat dan dia alam mujizat itu, maka jelas hanya ada dalam dia. Dan mujizatnya tidak pernah berubah. Terus terjadi. Hari ini masih bisa terjadi. Kejadian 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini, perhatikan saudara, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Mau mengalami mujizat terbesar? Hanya melalui Yesus. Next. Saudara perhatikan. Nah, saya akan akhiri beberapa pengalaman pelayanan saya. Doa saya ini menjadi berkat buat saudara. Mujizat terbesar dalam hidup saya, kapan? Ketika Tuhan selamatkan saya di tanggal 10 Juni 1981. Sangat menarik cerita ini, saudara. Kenapa? Seorang ketua pemuda saya waktu itu di gereja saya yang lama, di gereja masih Injil Minahasa, saya salah satu pengurus kaum muda, dan tiba-tiba dia katakan begini, Alex, dan teman-teman kami ada 22 orang, saudara, ada acara menarik 1 minggu di Bukit Inspirasi Tomohon. Wow, saya bilang, oh senang sekali. Terus ada penyanyi yang terkenal. Saya masih ingat dia sebut Ade Manutu, ada Grace Simon. Jujur, 2 penyanyi ini ya termasuk idola saya. Saya bukan penyanyi, tapi saya senang nyanyi. Ya, jadi sebelum bertobat saya suka penyanyi Ade Manutu, dan kita tahu bahwa Ade Manutu juga akhirnya saat ini jadi pendeta. Itu luar biasa. Tapi diawali dengan kekecewaan karena pada waktu tampil hari pertama sampai hari terakhir, bukannya Ade Manutu yang keluar, malah pendeta berewok, saudara. Almarhum sudah meninggal. Itu jadi Bapak Arwani saya yang pertama, pendeta Yeremia Rim. Dan ketika ditantang, ada ratusan anak muda lari ke depan mimbar. Dan saya salah satu orangnya. Saat pertama kali saya menerima Yesus. Dan sejak saat itu saya mulai bertumbuh, saya dibaptis, saya penuh Roh Kudus, terus berjalan, dan akhirnya sekarang saya jadi pendeta dan jadi dosen juga, jadi berkat di Indonesia, bangga di mancanegara. Saudara, ketika saya di Manado, ada kejadian, baru-baru saya bertobat, di Manado itu saudara biasanya karena begitu banyak anak muda, nggak bisa pakai di rumah. Kami biasa ada evangelisasi begitu ya. Dan pas waktu itu saya kebagian untuk khotbah, saudara. Dan yang menarik sekali, jadi kami ratusan itu di halaman biasanya, anak muda, itu saya lagi berapi-api, menyala-nyala karena baru terima Yesus, saudara.
Dan tiba-tiba apa yang terjadi? Cuaca berubah, gelap, dan mulai hujan, rintik-rintik. Dan saya punya Alkitab itu sampai basah, dan Alkitab saya udah tinggalkan di Kalimantan ketika saya melayani di Kalimantan. Tapi itu tidak pernah saya lupa. Teman-teman, ayo walaupun sesak kita masuk rumah. Tapi saya tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya berdoa. Dan saya ajak teman-teman, dalam nama Yesus, pindahkan hujan ini. Dalam waktu yang sekejap, tidak lama, bulan terang muncul, dan kami bisa menyelesaikan ibadah. Luar biasa Yesus kita. Hal yang sama saya KKR di Manokwari, Papua, saudara. Ya. Rasanya tantangannya berat karena dukun-dukun begitu banyak di sana. Sebelum KKR di lapangan bolanya, saudara, rupanya kami dites ilmunya. Ya. Para dukun membuat macam-macam, mengirim sesuatu segala macam, hujan keras, semuanya. Sepertinya mereka tidak suka kalau ada KKR, karena sudah lama sekali. Ya. Padahal daerah itu ada Injil yang pertama kali masuk di sana. Kenapa saya tahu? Saya bisa cerita, karena pengalaman, saudara. Waktu memulai, partner saya waktu itu penyanyinya Edo Kodologit, ya, dan beberapa penyanyi yang lain. Ketika dia lagi memimpin pujian dan nyanyi, sama juga terjadi hujan. Dan itu gelap sekali dengan angin kencang. Sama tiba-tiba saya diingatkan, ayo berdoa sama-sama. Saya berdiri, saudara, sebelum khotbah, jangan meninggalkan tempat ini. Semua saya mengajak kita berdoa dengan sehati, kita percaya bahwa ada kuasa dalam doa, Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat, yang bisa pindahkan hujan ini. Itu pengalaman saya khotbah, basah, saya punya jas dan baju, tapi akhirnya kering, karena terjadi mujizat. Ketika saya berdoa, saya katakan, saudara berdoa apa saja, dengan bahasa Papua, bahasa Indonesia, bahasa roh, bahasa tapi satu hati, minta supaya mujizat terjadi, hujan dipindahkan. Dan saya katakan, di dalam nama Yesus, hujan pindah. Dan tiba-tiba ada angin kencang datang, dan benar memindahkan hujan itu. Dan puji Tuhan, hasilnya apa saudara? Lawatan Roh Kudus terjadi. Begitu banyak orang yang bertobat ketika saya tantang untuk terima Yesus. Dan ada kesaksian seorang yang berkata begini kepada saya, Pak Pendeta, saya maju ditantang untuk mau ikut Yesus. Karena saya merasa ilmu saya nggak ada apa-apanya. Kami sudah berusaha untuk men-stop KKR ini. Tapi rasanya kami nggak punya kekuatan. Kami pakai mantra, ilmu segala macam. Lalu Pak Pendeta pakai ilmu apa? Saya ketawa, saudara, saya bilang, saya nggak punya ilmu, because hanya only I have Jesus, I have Holy Spirit. Oh itu ya. Oh, kalau begitu, saya mau ikut Yesus. Anak muda ini terima Yesus dan dia bertobat dengan banyak anak muda yang lain. Setelah itu, saudara, ya setelah selesai, masih Papua, tiba-tiba, ingat ada 2 jam perbedaannya, saudara. Anak saya telepon dari Puncak. Dia bilang, Papa, doakan Reinhard. Kenapa? Kami ada 2 anak pendeta yang sekarang lagi bingung, Pak. Kenapa kamu bingung? Karena guru-guru kami, termasuk teman-teman, pada kerasukan setan. Saya katakan sama anak saya, Reinhard, tenang, Papa doa impartasi. Saya doakan dari Papua, dalam nama Yesus. Ingat, kamu sudah terima Yesus, kuasa yang ada sama Papa, sama kamu, sama temanmu, itu sama. Kuasa nama Yesus. Saya doakan, dalam nama Yesus. Tuhan, pengurapanmu turun atas anak saya dan temannya, untuk melayani orang-orang rasul setan. Beberapa jam kemudian, saya dapat kabar, akhirnya orang-orang itu juga dilepaskan dari kerasukan setan. Satu waktu saya di Jakarta, saya pelayanan di Grogol, saudara mahasiswa, saya belum menikah. Tiba-tiba saya ditodong oleh 4 orang. Spontan, saya berbahasa roh. Saya berbahasa roh. Tiba-tiba ada hikmat. Katakan dalam nama Yesus. Saya katakan dalam nama Yesus. Itu 4 orang tadi dari berbagai suku, saudara, saya nggak perlu sebut. Ya. Dia bilang, apa itu Yesus, Yesus? Tapi mereka lari terbirit-birit. Amanlah saya, dan saya bisa melayani di mahasiswa, di Grogol. Pengalaman menabur rumah, saudara, ketika kami lagi membangun gereja, berapa miliar, dan hari itu saya sebagai pendeta yang memimpin satu sidang, dan kami ada beberapa
satelit, saya bertugas. Kami menabur. Ketika berdoa, saya panggil istri saya, dan kami sepakat untuk menuliskan. Gereja saya yang lama biasanya manajemennya, pendetanya dikasih PK bulanan, ya, kayak salary begitu. Jadi bukan menerima semua perpuluhan. So apa yang terjadi? Selesai. Tapi ketika saya sampai di rumah malam-malam saya nggak bisa tidur. Tiba-tiba Roh Kudus bilang gini, saya nggak suruh kamu nabur gaji kamu 1 tahun. Saya kaget, saudaraku. Menurut saya bagi kami pendeta udah cukup besar lah, ya. Tapi ternyata Tuhan nggak mau. Lalu apa Tuhan? Tuhan sebut begini, saya mau kamu tabur apa yang ada pada kamu. Saya ingat seperti anak kecil tadi. Dia kasih cuman 2 ekor ikan sama 5 roti. Jadi mujizat, puluhan ribu orang menerima mujizat. Nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, saya dialog sama Roh Kudus. Saya bilang, Tuhan, saya punya mobil, tapi belum selesai, masih kredit. Yang satu-satunya, baru beberapa bulan, saya dapat mujizat, bisa membayar dari 10 tahun, cicilan, ya, kredit, tapi dalam 3 tahun, saya punya dana, akhirnya saya bisa selesaikan. Kalau Tuhan bilang, aku minta kamu tabur apa yang ada pada aku. Tapi saya nggak mungkin berjalan sendiri, saya punya istri, punya anak-anak. Jam 2 pagi, saya panggil anak dan istri saya bilang gini, ini Tuhan minta begini. Dan saya bersyukur, istri saya, anak-anak katakan, Pak, kalau ini adalah maunya Tuhan, lakukan. Dan itu luar biasa. Sampai hari ini kami hidup, bahkan saat itu, tahun itu tentunya anak-anak kami masih kecil, ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan bikin mujizat. Tahun 2018, semua anak kami, dari Daniel, Reinhard, Sofia Stefani, Lisa Amadea, semuanya sudah sarjana. Yang satu lulusan Amerika, yang kedua Atmajaya, psikologi, dan yang ketiga sebagai desain dari UPJ. Semua itu karena berkat Tuhan. Saudara, yang terakhir, pengalaman ketika anak kami sakit, namanya Lisa, yang nomor 3, yang baru selesai 2018, sempat tidak sekolah karena sakit, tapi 6 bulan kami bergumul, saudara. Tuhan buat mujizat yang luar biasa. Apa yang terjadi? Karena seharusnya anak saya itu ikut kemoterapi dengan 3 siklus. 6 bulan pertama, 6 bulan kedua, dan 6 bulan ketiga. Pada waktu 6 bulan pertama, anak saya masuk operasi. Jujur, ya, ketika kami menghadapi, saya harus pindah di Singapura selama 6 bulan dengan istri, dengan anak juga masih kecil, kami tinggal di Jakarta, ya, tinggalkan di Jakarta. Pergumulan nggak mudah, tapi Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Waktu selesai siklus pertama, tiba-tiba anak saya bilang gini, Papa, stop kemo. Selesai. Saya kaget. Kenapa, Lisa? Dia cerita. Papa, Mama 3 kali Lisa didatangin Tuhan Yesus. Maksudnya, dia cuma ngomong gini, Lisa, apakah kamu percaya bahwa Tuhan Yesus, aku Yesus, Tuhan, sanggup menyembuhkan engkau? Anak saya nangis. Saudara, dia cerita, Papa kan tahu kalau Lisa nangis, biasanya kesakitan. Kalau anak saya lagi sakit, lagi kambuh, saudaraku, itu nggak bisa tidur, teriak-teriak, itu karena sakit osteos, sakit kanker tulang, di dalam tulang, saudara. Itu seperti ditusuk-tusuk. Tapi ternyata, di satu sisi, dia 3 kali datangi Tuhan. Itu waktu dia sakit di Jakarta, yang kedua waktu dia dibaptis di Singapura, ya, waktu selesai dibaptis kolam renang, kemudian yang ketiga, ketika selesai operasi. Dan sudah tahu, saya sebagai orang tua tentunya menghargai iman anak saya, tapi juga anak kita bersama, ada iman bersama, ya, bersama-sama kita menghargai. Saya tanya Tuhan, jujur, ya, nggak dengar suara Tuhan. Tapi ketika saya saat itu, tiba-tiba istri saya dapat cerita tentang air yang keluar dari bait Allah itu di kitab Yeskiel, yang kemudian tumbuh menjadi pohon, dan apapun yang dia lewati, disembuhkan, bahkan yang mati bangkit segala macam, tumbuh suatu pohon, dan buahnya dimakan, dikatakan oleh Alkitab. Tapi daunnya jadi obat. Wah, saya nangkap ini herbal, saudara. Dan saya juga berdoa, kemudian saya dapat di Yohanes 9 tentang anak yang buta sejak lahir. Apa remanya, saudara? Tuhan katakan bahwa bukan karena anakmu, bukan karena kamu, tetapi
supaya pekerjaan-pekerjaan Allah. The works of God, that is the miracle of God. Itu sesuai dengan terjemahannya. Kata pekerjaan yang dinyatakan artinya biar mujizat Tuhan itu dinyatakan. Dan betul, saudara. Singkat cerita akhirnya anak saya waktu pulang, 6 bulan kemudian waktu saya pulang ke Jakarta, anak saya mengalami mujizat bisa jalan. Ketika saya bersaksi di gereja, itu dahsyat. Seharusnya masih pakai 2 tongkat, masih pakai kursi roda, tapi hari itu tongkat yang 1. Saya tinggal di rumah, dan anak saya saat itu bisa jalan. Dan itu terjadi sampai akhirnya. Itu ingat dia masih SD kelas 6. SMP dia homeschooling. Dan SMA dia sekolah lagi. Sampai selesai kuliah S1 2018. That is the miracle of God. Saudara, pengalaman yang saya alami bisa juga Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Oleh karena itu saya simpulkan begini, saudara. Mujizat terbesar adalah keselamatan jiwa manusia. Itu yang saya katakan tidak pernah lupa, saya mengalami 1981. Secara daging, secara jasmani, saya lahir 3 Oktober 63. Tetapi secara spiritual, secara rohani, saya lahir baru. Yang tadinya tidak dimengerti oleh Nikodemus. Saya juga dulu nggak ngerti apa-apa. Tapi karena Roh Kudus, akhirnya 10 Juni 1981, pertama kali saya menerima Yesus. Penuh Roh Kudus, suka melayani, dan rasanya dalam pelayanan saya lebih banyak menyelamatkan jiwa-jiwa. Apakah itu di khotbah, pelayanan pribadi, KKR, semuanya because of Jesus. Mujizat hanya ada di dalam Yesus. Jadi yang terbesar keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Kematian tubuh bukanlah akhir dari segalanya. Ibrani 9:27 dikatakan, semua manusia itu akan mati sekali. Tapi jangan sampai Anda mengalami kematian kedua, karena di luar Yesus, Anda akan mengalami neraka sampai selama-lamanya. Ingat, sampai saat ini, mujizat Tuhan Yesus masih terjadi. Di mana manusia membutuhkan mujizat itu, yang terbesar itu, keselamatan. Kita belajar menjadi konselor seperti Yesus, selalu pada akhirnya menyelamatkan jiwa-jiwa. Selamatkan jiwa, berapapun harganya. Save soul at any cost. Tuhan Yesus memberkati. Pak Moderator, itu yang dari saya. Ya. Udah nggak ada kayak Pak Moderator nih. Baik. Pak, menanggap. Baik, karena moderator kayaknya lagi ada gangguan ini, saya ambil alih sementara ini. Ya, berikut pemaparan dari Bapak Dr. Alex, apa itu mujizat yang telah disampaikan. Lalu berikut kita akan dengarkan tanggapan dari Bapak Jeffrey. Langsung saja dipersilakan kepada Bapak penanggap, Pak Jeffrey, dipersilakan. Sebentar Pak ya, sebentar. Mama, panggilin tadi dong. Baik, Bapak Ibu sekalian, apa suaranya bisa didengar? Terdengar jelas, Pak. Sangat jelas. Gambarnya udah keluar ya? Gambar keluar, Pak. Oke, sorry ya, saya ini agak karena baru ganti komputer, jadi ya terima kasih atas kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian. Saya rasa apa yang diangkat oleh Pak Alex Karamoy itu sudah, ini udah keluar, tapi grupnya itu di mana? Sebentar saya cari ini saya dulu ya. Terus gambarnya di Gambar apa? Itu layar. Saya tadi layar. Layar apa maksudnya? Layar sih itu layar. Yang barusan itu udah hidup. Bapak mau share screen maksudnya? Udah, langsung. Oh. Udah ya. Belum. Play. Ya. Oke. Atasnya, tadi mana atasnya, Dit? Sebelum. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang diangkat oleh Pak Karamoy serasa sudah sangat luas ya, panjang. Tapi saya karena ini tugas ya, saya mesti coba memberikan. Saya punya waktu berapa banyak ya Pak ya?
Halo. Iya Pak, iya Pak. Ada siap waktu berapa banyak ya? Boleh 10 sampai 15 menit Pak. Oke, oke, mudah-mudahan bisa Karena ya. masih ada sesi pertanyaan nanti. Betul, betul, Mungkin betul. ada yang mau menanggapi. Ya, jadi saya coba kembali pertama-tama ke slide pertama saya adalah saya coba berikan judul mukjizat pertama. Sebenarnya itu maksud saya mau bicara mengenai definisi Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 2:11 itu waktu Yesus pertama kali membuat mukjizat, ya, saya ambil salah satu contoh saja. Itu di situ dikatakan adalah sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Jadi kita kalau bicara mukjizat secara bahasa, memang saya lihat banyak sekali bahasa yang kita pakai. Ada tanda-tanda, ada mukjizat, ada keajaiban, itu baru yang bahasa Indonesia. Kalau kita gabung dengan yang bahasa Inggris, nanti ada sebutan supranatural, ya. Bahasa Indonesia ada adikodrati. Jadi saya pikir Bapak Ibu sekalian, memang kita membatasi mukjizat itu memang penuh dengan ketidakpastian karena luasnya maknanya. Tapi menurut saya yang penting memang seperti yang Bung Alex sudah angkat tadi adalah unsur-unsurnya terpenuhi. Ya, kalau menurut Alkitab Sabda, unsur yang pertama pasti harus sifatnya ajaib, ya, melawan hukum alam. Dan unsur yang keduanya pasti adalah ada unsur Allahnya. Allah yang berkuasa itu yang sedang melakukan tindakan, apakah tindakannya lewat nabi, lewat rasul, atau lewat hamba-hambanya seperti saya dan saudara. Jadi saya rasa itu sebagai pembuka bahwa setiap perbuatan yang di luar hukum alam harus ada unsur Allahnya, karena Allah sedang berpesan di sana, dan itu yang kita coba batasi sebagai sebuah mukjizat. Saya lompat saja. Yang kedua, judulnya saya coba katakan, apakah kita pernah menghitung mukjizat? Ya, saya coba mengangkat ini karena Pak Alex tadi menyebutkan ada begitu panjang daftar mukjizat, dan memang yang di perjanjian lama saja ada daftarnya Pak Alex ada 63, di perjanjian baru ada 40 sekian kalau tidak salah ya. Tapi saya coba menantang kita untuk berpikir ya, juga untuk melengkapi pandangan mengenai perhitungan mukjizat ini dalam cerita mengenai mana. Ya, kita tahu waktu orang Israel keluar dari Mesir, selama 40 tahun dikatakan di sana mereka makan mana. 40 tahun Bapak Ibu sekalian dia makan mana, ya. Itu dalam Keluaran pasal 16 ayat 35. Saya coba hitung tadi. Ya. 40 tahun itu kurang lebih ada berapa hari? Ya. Kemudian kalau kita baca lagi lebih jauh lagi Bapak Ibu sekalian dalam Keluaran pasal 16 ayatnya yang ke-20, ternyata faktor mana yang diberikan tiap hari ini ada cerita yang keduanya. Bahwa mana yang diberikan pada hari Jumat, hari ke-6 itu bisa disimpan. Sedangkan mana yang dari hari pertama tidak bisa disimpan. Ya, jadi kalau kita baca lebih jauh, Bapak Ibu sekalian, saya merasa luar biasa bahwa Tuhan mendesain mujizat makanan buat orang Israel itu, hari pertama sampai hari ke-5 itu mananya kalau disimpan menjadi busuk, ya, dalam Keluaran 16:24 dikatakan berbau busuk mananya. Tetapi yang khusus mana yang hari ke-6 itu tidak bau busuk kalau disimpan. Jadi saya rasa memang kalau kita hitung dari jumlah yang berbeda ini berarti ada 12.530 mana yang busuk kalau disimpan, dan ada mana khusus buat hari Sabat 2080 yang tidak busuk kalau disimpan karena akan dimakan besoknya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam 40 tahun selama orang Israel makan mana itu saja, ya kalau kita mau coba-coba hitung, ada 14.610 jumlah mujizat baru soal mana. Ini belum bicara yang lain. Jadi Bapak sekalian, saya rasa 14.610 itu adalah jumlah yang besar. Ya, Allah kita ajaib, besar. Saya bayangkan kalau saya sebagai pribadi mengingat dulu suatu waktu, ya seperti kesaksian Bung Alex tadi mungkin, waktu saya lagi susah, saya bertemu dengan Bapak X, kemudian Bapak X menolong saya, menyeberangkan saya ke jalanan kah, memberikan saya uang kah, apapun pertolongan saya, dan saya katakan begini, aduh Pak, saya tidak bisa lupa
sama pertolongan Bapa pada waktu itu. Saudara bayangkan, pertolongan yang begitu sederhana, kita bilang kita tidak bisa lupa. Bagaimana dengan pertolongan Tuhan? Ya, yang menurut hitungan ini aja 14.610 kali selama 40 tahun. Baru soal mana orang Israel ditolong. Saya menantang kita berpikir, bagi kita semua, berapa banyak kita dapat mujizat dalam hidup kita. Dan apakah kita menghitungnya atau kita memperhitungkannya? Kalau kita lihat dengan bagian yang berikutnya, Bapak sekalian, di mujizat Tuhan Yesus, ya tadi Pak Alex juga sebutkan, ada berapa daftar yang dia coba angkat dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mujizat Yohanes. Tapi saya mau angkat Yohanes 25 saja. Itu dikatakan masih banyak hal lain yang dibuat oleh Yesus. Tapi kalau semua ditulis, dunia tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis. Jadi Bapak sekalian, ya mujizat yang Tuhan buat, memang kita tidak bisa batasi dengan mujizat-mujizat fisik. Ada terlalu banyak mujizat yang dibuat, itu yang ada di Alkitab. Yang kita kadang-kadang cuma lihat secara fisik, secara materi, tapi ternyata mujizat yang sesungguhnya ya begitu luas. Jadi Bung Alex masuk kepada kesimpulan yang lebih jauh, yaitu masalah keselamatan. Saya coba mengangkat juga cerita yang saya coba mau bawa Bapak sekalian adalah mujizat yang ditulis oleh sebuah kamus ya, namanya Finis Jenning Dake. Saya lihat di situ dia tulis begini. Ya, ada sebuah ayat di Keluaran pasal 11 ayat 7 dikatakan dia sebut sebagai mujizat ganda. Jadi waktu orang Israel keluar dari Mesir, malam itu saat tulah ke-10 terjadi, anjing-anjing tidak menggonggong. Jadi anjing-anjing tidak menggonggong karena anak orang Israel tidak mati. Kita tahu anjing itu akan menggonggong kalau banyak orang mati. Dan malam itu di Mesir, di kampung-kampung Mesir, pada waktu anak-anak sulungnya mati, anak binatang atau anak manusia, pasti anjing menggonggong. Tetapi di kampung Israel sepi sunyi, karena tidak ada yang mati. Dan yang kedua, yang lebih seru lagi, pada waktu mereka keluar dari sana, ya kita bayangkan itu ada kurang lebih 2 juta orang sekian yang keluar dari Mesir pada waktu itu, malam itu. Tidak ada kegaduhan dan anjing tidak menggonggong. Jadi Bapak sekalian, Finis Jenning Dake ini mencoba menyimpulkan bahwa ini sebuah tulisan yang disebut sama dia mujizat ganda. Tetapi sesungguhnya saya pikir mujizat itu semuanya tidak ada yang single, ya, tidak ada yang tunggal. Umumnya ganda, umumnya majemuk, ya, sebagaimana yang kita alami, sebagaimana yang kita baca di Alkitab, sebagaimana yang saudara dengar dalam kesaksian. Ya, Tuhan bekerja tidak pernah tanggung-tanggung. Pada waktu dia mau membuat mujizat, mengizinkan mujizat terjadi, maka mujizat itu pasti berlapis-lapis supaya terjadi apa yang dia tujukan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bagian yang ketiga, demikian Pak Alex menyebutkan apa itu tujuan mujizat. Ya, ada 6 tujuan mujizat yang disebut oleh Pak Alex tadi. Saya pikir semua itu valid. 6 tujuan mujizat itu valid. 6 plus 1 sebenarnya. Yang ketujuh, dia menyebutkan soal keselamatan. Tapi yang keenam itu soal menggarisbawahi kedaulatan Allah, ya, mendemonstrasikan kuasa Allah, memastikan siapa itu Yesus, dan kemudian bagaimana bisa menolong manusia. Dan oleh sebab itu, Bapak sekalian, melihat rangkaian tulisan tadi, saya percaya bahwa tujuan dari mujizat itu adalah satu, supaya orang percaya, supaya orang beriman kepada Allah melalui Yesus Kristus, Juru Selamat, Tuhan kita. Oleh sebab itu, Bapak sekalian, kalau kita baca dalam ayat Kisah 4 ayat 2 ini, Yakobus, yang penting adalah keselamatan itu tidak ada di jalan di kolong langit kecuali di dalam Tuhan Yesus, seperti diangkat oleh Bung Alex tadi, bahwa itulah bagian dari tujuan mujizat dibuat supaya orang menerima keselamatan. Tapi memang bicara keselamatan ini kita mesti diskusi panjang pada waktunya nanti, bahwa keselamatan itu adalah pada waktu orang percaya dan dia beriman. Tapi ya, kita ingat ayat kerasnya mengatakan setan-setan juga percaya. Bahkan mereka gemetar. Jadi iman
percaya itu memang perlu di follow up. Seperti kata Yakobus dalam Yakobus 2 ayat 22 bahwa iman itu bekerja dengan perbuatan-perbuatan supaya iman menjadi sempurna dan keselamatan kita menjadi sempurna. Saya rasa itu yang ketiga, dan yang keempat, yang terakhir adalah bicara mengenai konseling. Ya, Bung Alex dengan judulnya menyebutkan konseling. Dan Bung Alex mengquote bahwa kata konseling diambil dari Yesaya pasal 9 ayat 6. Ya, penasihat ajaib. Ini versi yang non King James. Kalau King James itu hanya penasihat saja. Ajaib itu adalah sebuah nama dari Yesus yang dipisahkan dari ajaib, dari penasehat. Tapi anyway, penasihat merupakan jabatan Yesus. Selain Allah perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Oleh sebab itu, dalam konteks judul, karena kita semua mau menjadi konseling, mau menjadi sama seperti Yesus, ya, maka kita mesti harus jadi konseling. Karena kita percaya sama Yesus, kita melihat Yesus berbuat apa, kita harus menjadi seperti Yesus. Dan salah satu fungsi Yesus yang luar biasa adalah menjadi konseling, konsel. Ya, ini masalah bahasa, ada konsuler. Yesaya pasal 9 ayat 6. Dalam ayat yang lain, Roma 8:9 dikatakan, semua orang yang Tuhan semuanya menjadi Allah, supaya kita semua menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dan ini yang kita diharapkan semua. Begitu kita percaya, kita beriman, kita dianggap menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dan karena anaknya adalah counsel, penasehat yang ajaib, tentunya kita juga harus masuk ke arusan menjadi konseling. Seperti yang tadi coba Bung Alex angkat. Saya sependapat sekali dengan statement Bung Alex bahwa konseling itu merupakan salah satu kunci bagaimana kita melakukan pelayanan kita sekarang. Ya, kita tahu salah satu misi pelayanan yang terbesar adalah Great Commission, amanat agung. Pergi, jadikan, baptis, ajar. 4 hal. Dan 3 hal diantaranya, pergi, ya, jadikan, ajar, itu semua menggunakan kegiatan konseling. Mengajar, menasihati, mendengarkan, melayani, semua kata-kata besar yang Yesus lakukan sebagai kakak sulung kita. Ya, seperti kata-kata Roma ayat 8 ayat 9, Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Yesus menjadi kakak sulung dari saya dan saudara. Mari, kalau sebab itu, Bapak sekalian, saya rasa apa yang dibuat oleh Pak Alex ini dalam sebuah konteks tulisan ini memang cukup panjang, ya, presentasinya cukup luas, dan memang ini yang sedang kita coba gumuli. Di masa sekarang, kita bisa pergi, ya, kita bisa pergi lewat fisik, tapi kadang nggak bisa fisik, sekarang kita pakai HP, pakai radio, pakai TV, pakai medsos. Tapi dalam konteks kita menjadikan murid, sama. Ya, pada waktu kita mengajar, sama. Ilmunya ilmu konseling, ilmu penasehat seperti yang Yesus punya. Tapi dalam konteks baptisan, nah ini kita masih tunggu. Ya, apa yang Tuhan sedang singkapkan kepada kita. Bagaimana kita mengkonsel orang lewat baptisan. Ya, saya rasa belum ada yang ketemu sampai hari ini. Saya suka tadi Bung Alex mengangkat Markus 16 ayat 16 yang dikatakan tanda-tanda heran akan mengikuti engkau. Tapi jangan lupa, ayat itu berdiri tersambung dengan Markus 16 ayat 15 yang mengatakan pergi. Kalau kita pergi, baru tanda-tanda heran tadi akan mengikuti. Saya rasa itu tanggapan secara cepat dari saya, Bapak Ibu sekalian. Dalam konteks diskusi ada 3-4 hal lagi, Bung Alex, yang saya mau berikan tanggapan. Pertama, kata miracle tadi Pak Alex tulis mirari. Ya, saya tapi ada baca tulisan mirari ditulis miras. Saya nggak tahu ini miras ini maksudnya miras dalam salah ketik apa miras dalam bahasa Yunani, ya, karena saya punya pemahaman miras ini jadi minuman keras. Minta maaf kalau saya salah membaca artikel yang Bapak angkat tadi. Kemudian kedua, Bapak mengangkat soal kekristenan liberal. Ya, saya rasa itu bagus, perlu dikupas, memberikan porsi lebih banyak dalam tulisan ini supaya kita masing-masing sebagai pengikut mendapatkan porsi yang lebih banyak untuk bisa memperbandingkan. Orang-orang liberal memang kadang-kadang mengerikan pandangannya. Mujizat dianggap perlambangan. Ya. Yesus puasa 40 hari, dia bilang itu cuma lambang 40 hari. Jadi kadang-kadang kita juga perlu mendapatkan masukan dari diskusi-diskusi seperti ini supaya kita tahu posisi kita seperti apa pada waktu kita menghadapi orang yang liberal.
Kemudian tadi Pak Alex mengatakan setiap kali Yesus bekerja, ujung-ujungnya selamat. Nah, ini saya agak reserve Pak Alex tentang satu hal. Karena orang Farisi yang selalu mendengarkan Yesus, mengikuti Yesus, mereka juga tidak menerima keselamatan dari Yesus. Kedua, penjahat yang disalib, ada dua kiri kanan, yang satu terima, yang satu juga nggak terima. Dan kemudian ada lagi cerita mengenai anak muda yang tidak meninggalkan kekayaannya. Jadi memang setiap kali Yesus bekerja, ya setiap orang mendengar, dia terbuka pintu. Tetapi tindakan iman itu harus dilakukan untuk mendapatkan keselamatan dari Yesus. Dan kemudian yang terakhir mengenai COVID, saya rasa ini adalah sebuah keadilan Tuhan, Bung Alex. Di tengah musim seperti ini, ya kita perlu lihat bahwa Tuhan ini, menurut hemat saya, sedang merawat bumi. Jadi karena dia merawat bumi, adil. Semua orang akan menikmati bumi yang lebih bagus pada waktunya. Dan keadilannya juga karena ini makan korban. Ya, korbannya itu Tuhan juga demi keadilan, tidak pilih-pilih. Siapapun yang kurang berhati-hati bisa terkena. Itulah keadilan Tuhan, supremasi Tuhan yang tidak bisa kita batasi. Saya rasa demikian tanggapan dari kami, Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi. Tuhan memberkati kita semua. Baik, terima kasih untuk tanggapan dari Bapak Jeffrey. Berikut kami buka, masih ada beberapa waktu lagi, untuk ruang pertanyaan, ruang diskusi. Kita berdiskusi malam hari ini. Untuk penanya, saya persilakan untuk raise hand di kolom chat, karena saya tidak bisa lihat kalau angkat tangan secara manual. Pak Andreas. Ya, Pak Andreas. Baik, kita di sini sudah ada penanya dari kolom chat ya. Yang kedua Bapak Andreas Pariakan, dipersilakan Pak. Langsung Pak pertanyaannya. Langsung saya. Ya, langsung Pak. Baik, terima kasih. Ada dua masalah yang tadi masih mengganjal buat saya. Yang pertama adalah tadi dikatakan bahwa keselamatan adalah mujizat. Kalau menurut saya, keselamatan itu anugerah. Dan tadi juga dikatakan bahwa, jadi itu pertanyaan pertama Pak ya, saya tidak sependapat bahwa keselamatan itu adalah mujizat. Menurut saya, keselamatan adalah anugerah Allah. Lalu yang kedua, sehubungan dengan mujizat dan keselamatan ini, kita lihat bahwa yang disembuhkan adalah penyakit dosa kita. Nah, ini juga tadi disinggung. Lalu yang terakhir, tadi dikatakan Markus 16 ayat 18. Ya, di situ kita bisa melihat bahwa ada seorang hamba Tuhan mencoba melakukan kesaksian, lalu memegang ular, lalu dipatok. Bagaimana itu? Langsung meninggal. Bagaimana tanggapan Pak Dr. Pak Alex? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, Pak. Terima kasih buat pertanyaan, tanggapan Ari. Tunggu Pak, terima kasih Pak buat pertanyaannya. Ada dua pertanyaan ini Pak yang mungkin kita bahas dulu. Yang pertama tadi dari Ibu Norma Sariboru Tarigan. Pertanyaannya begini Pak. Dari tujuan mujizat yang ke-6, 7, itu adalah supaya manusia percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Nah, ke-7 tentang penginjilan atau keselamatan. Pertanyaan saya adalah, bagaimana dengan orang di luar kekristenan dengan pernyataan ayat ini, supaya mereka dapat mengerti dan menerima ayat ini di saat kita mencoba belajar menjadi konselor di luar dari Kristen. Terima kasih. Berkati itu pertanyaan dari Ibu Norma. Oke. Ya, baru nanti ke pertanyaan kedua dari Bapak Andreas. Baik. Oke, terima kasih Norma untuk pertanyaannya. Justru di sini kita melihatnya dari sisi Bibelnya atau Alkitabnya. Ya. Jadi kalau kita berhadapan dengan orang yang belum percaya, ya, saya selalu mengajar ada dua poin yang penting. Yang pertama, ya, kita mesti cerita bagaimana untuk melakukan pendekatan kepada orang itu tentang keselamatan Yesus. Ya. Mungkin itu panjang sekali ya, itu banyak yang kita bicarakan.
Tapi yang paling penting ya, sebenarnya contohnya tadi saya bicara mengenai 1 Yohanes 5:13. Ini punya kepastian keselamatan. Semuanya itu keputusan pada kamu, supaya kamu yang percaya pada nama anak Allah Yesus tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ya. Kalau kita bicara kepada orang yang belum Kristen, tentunya kita nggak langsung bicara ini, adakan pendekatan dulu. Tapi ketika kita sudah melakukan pendekatan itu dan ternyata kita bisa cerita lebih detail lagi, normal. Ya. Saya biasa memakai prinsip Yohanes 3:16, ya itu bisa kita gambar, tapi ini karena kita nggak punya waktu, ya kita tentang manusia dosa. Yang biasa saya bikin garis itu, ya. Ada mulai yang mencapai manusia itu dengan tujuan memiliki kekal. Itu awalnya. Tapi karena manusia berdosa dia jatuh. Bukan hidup kekal yang dialami, tapi neraka atau kematian kekal. Itu yang disebut kematian kedua sebenarnya. Ya. Tapi karena manusia adalah ciptaan Allah, maka inisiatif untuk menyelamatkan manusia adalah dari Allah. Makanya itu mungkin yang Bapak tanya tadi mengenai grace, anugerah. Ya, keselamatan itu adalah anugerah. Itu juga adalah mujizat. Kenapa? Karena itu perbuatan Allah. Ya, yang bisa memberikan anugerah kepada kita, pemberian itu hanya Allah. Makanya saya kaitkan kata mujizat yang terbesar. Ada banyak mujizat. Jadi kalau hanya fisik, belum tentu. Banyak orang yang hanya setelah sembuh, hilang lagi nggak percaya Tuhan. Tapi kalau orang sudah punya Kristus, maka itu hal-hal yang luar biasa akan terjadi dalam hidupnya. Jadi saya teruskan lagi kepada Norma Sari, setelah manusia berdosa, maka satu-satunya cara untuk menyelamatkan manusia bukan datangnya dari manusia. Tidak. Walaupun manusia berusaha dengan beragama, berbuat baik, dan lain sebagainya. Selama itu datangnya dari manusia, karena manusia berdosa tidak bisa ketemu dengan Tuhan. Makanya anugerah harus datangnya dari Bapa di surga. Makanya dia menyerahkan anak yang mengirimkan Yesus Kristus. Dan kita lihat tujuannya untuk menebus kita. Ya. Tapi kalau kita mau masuk percaya kepada dia, caranya dengan percaya tadi, dengan hati yang percaya, maka kita dipindahkan lagi dari garis maut tadi, atau hidup dalam kematian kekal itu, atau neraka, kita kembali ke tujuan pertama, garis kekekalan. Itu Norma. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Ya. Tentunya kalau orang yang belum bertobat, ya kita bicara pendekatan dulu, nggak langsung tantang terima Yesus, kecuali dia terbuka. Nah, ayat yang saya pakai tadi, biasanya saya pakai kalau orang waktu kita ngobrol, sharing, ya pertemuan, dia mau mendengar tentang Yesus, nah kita bisa cerita tentang dosa sampai keluar dari dosa, diselamatkan. Itu dari saya. Nah, yang berikut tadi saya udah singgung juga tentang Bapak mengatakan mengenai mujizat. Jadi konteks yang saya pakai, benar Pak, Efesus 2 ayat 8, kita selamat bukan karena berbuat baik, tapi oleh anugerah kita diselamatkan. Nah, anugerah ini Pak, saya katakan itu mujizat yang hanya dikerjakan oleh Allah. Itu kaitannya. Makanya saya menulis mujizat yang terbesar. Itu sebenarnya bukan hanya fisik, tetapi bicara keselamatan secara spiritual, secara jiwa, secara tubuh. Itu maksudnya Pak. Itu Pak Andreas, kurang lebih. Silakan Pak Andi. Ya, mungkin ada tanggapan juga dari Bapak Jeffrey. Ya, Pak Jeffrey. Ya, buat Ibu, pertama kali tadi memang saya rasa memang yang Ibu pertanyakan itu kan approach kita waktu melakukan penjangkauan, penginjilan mission. Ya, memang ada berbagai macam teknik itu Ibu. Dan pada waktu kita mau membawa kepada penginjilan, memang kita tidak bisa membawa slide-slide yang diangkat oleh Bung Alex ini, karena ini kan slide pendalaman. Ya, saya punya pengalaman sebagai misionaris, saya seorang pendeta misi, ya, dan saya menggunakan mimbar, pada waktu saya masih aktif sebagai pejabat, saya menggunakan mimbar saya untuk melakukan penjangkauan, ya, di mana saya bertugas. Dan memang itu variasi dia punya pendekatan, ya. Pada dasarnya sih saya rasa hampir selalu perlu ada unsur inkulturisasi. Pertama kali unsur kita tahu, karena kita harus tahu target kita yang kita mau konsel nih apa, siapa dia, penjahat, ibu rumah tangga, ya, atau pejabat atau pegawai. Dengan latar belakangnya kita perlu tahu dulu sedikit banyaknya dia itu siapa pada waktu kita mau jangkau. Tapi ini
kita perlu belajar lebih banyak karena memang tekniknya akan disesuaikan sesuai dengan medan. Nah, saya itu penjelasan saya buat Ibu mengenai kalau Ibu punya apa namanya kerinduan untuk melakukan misi penyangkauan. Ya, saya pengalaman di orang-orang Bali, ya, di orang-orang Kedar, itu memang kita perlu tahu culture-nya dulu siapa seperti ya. Kemudian kedua untuk mengenai itu saya sependapat dengan keselamatan anugerah, saya sependapat dengan sebutan Bapak bahwa keselamatan itu adalah sebuah anugerah, ya kan? Tetapi anugerahnya apa yang dianugerahkan? Oh, sebuah barang yang memang tidak tercipta. Alam tidak bisa menyediakan keselamatan, hanya Allah yang bisa menciptakan keselamatan. Dan itu pun dianugerahkan kepada kita. Saya sependapat dengan Bung Alex seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih untuk Bapak. Mungkin dari Bapak Andarias ada yang mau dikomentari lagi, Pak, atau cukup? Ya, saya masih belum mengerti benar tanggapan yang disampaikan, karena keselamatan itu memang sudah diberikan oleh Allah, tapi bukan dalam bentuk mujizat. Ya, salah satu ilustrasi yang Bapak kemukakan misalnya kasih makan 5.000 orang. Nah, itu ada roti, ada ikan. Itu tanda mujizat. Kenapa tanda mujizat? Itu kan menjadi banyak untuk memberi makan 5.000 orang. Lalu ilustrasi lain misalnya Tuhan Yesus merubah air jadi anggur. Nah, itu juga mujizat. Lalu kita lihat misalnya orang buta, itu mujizat. Tapi keselamatan, kalau menurut saya ada definisi lain dengan tadi bahasa-bahasa roh dalam 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 10, di situ juga disinggung bahwa bahasa roh akan hilang, nubuatan juga akan hilang, pengetahuan kita tidak lengkap. Lalu bagaimana kita mau katakan bahwa keselamatan itu adalah mujizat? Barangkali Bapak bisa menjelaskan. Dengan ayat yang tadi Bapak kemukakan adalah dalam kitab, kalau tidak salah yang Lukas tadi atau Markus itu, yang 16 ayat 18, di mana seorang pastor karena terlalu mengandalkan Tuhan, terlalu mengandalkan sesuatu bahwa mujizat akan terjadi, tetapi begitu dia memperlihatkan, dia dipatok ular, ternyata mati. Nah, gimana itu? Baik, terima kasih. Langsung kepada Bapak narasumber tentang perbedaan. Makanya Pak, maaf Pak, tadi saya langsung aja. Makanya saya tekankan Pak, itu Markus 16 ayat 17-18 seringkali itu disalahartikan Pak. Wah, pakai ayat itu secara alami langsung ambil ular pegang. Bukan itu maksudnya Pak. Ini semuanya bicara authority. Dan itu berkaitan dengan ayat sebelumnya yang Pak Jervi sudah katakan. Pada waktu kita menyampaikan Injil, kebenaran, dan keselamatan kepada orang lain, waktu kita pergi, itu otomatis menyertai. Nah, izinkan saya cerita dua hal, Pak. In my ministry, pengalaman saya, ya, saya mengalami yang namanya mujizat demi mujizat. Ya. Tapi saya tekankan memang mujizat terbesar itu keselamatan. Ya. Kadang-kala dalam pelayanan saya, ketika saya mendoakan orang sakit, ya, saya cerita tentang Kristus, tentang Injil, kan dia terbuka. Ya. Saya belum doa mujizat, itu pengalaman. Ya. Doa untuk fisik maksudnya. Ya. Saya cerita tentang kehidupan yang sesungguhnya. Dan rata-rata paling banyak setelah saya cerita tentang Yesus, tentang keselamatan, tentang keyakinan, tentang kepastian, tentang penebusan, orang itu menerima Yesus. Itu bukan karena saya dipakai. Itu pekerjaan Roh Kudus, Pak. Itu namanya anugerah. Nah, saya yang tidak memberi keselamatan, hanya sebagai alat, baik counselor atau sebagai hamba Tuhan. Tapi di lain pihak, ya, seperti yang saya lakukan di Manokwari, Pak. Habis KKR, Pak, ya, habis KKR, ya, mereka melihat mujizat, kemudian sebelum tutup maksud saya menantang siapa yang mau mengalami mujizat terbesar itu keselamatan. Lari ke depan semua. Salah satu yang saksikan adalah yang dukun tadi. Dia bilang, saya udah pakai ilmu macam-macam, tetapi kok nggak mempan. Ya, saya ingin belajar ilmu dari Bapak. Saya bilang, ilmu saya cuma Yesus, Roh Kudus. Dia terima Yesus.
Itu maksudnya. Jadi kata yang dimaksudkan di Markus 16 itu Pak jangan disalahartikan ya. Itu semua otoritas. Ini tidak bisa diartikan secara literal ya. Tapi itu bicara otoritas kuasa yang menyertai orang-orang yang pergi memberitakan Injil. Tadi Pak Jeffrey juga sudah sampaikan itu. Itu Pak Andreas ya. Tapi saya menghargai pendapat Bapak ya. Jadi pemberian alat terbesar yaitu Yesus. Itulah mujizat terbesar. Itu namanya anugerah Tuhan yang terbesar untuk menyelamatkan kita. Dan setiap kita, saya bangga karena saya sudah menerima itu Pak, yang saya cerita sejak tahun 81 sampai hari ini. Dan saya mengerti dan saya tahu di zaman Tuhan, saya mengerti hukum dime Pak. Diselamatkan untuk apa? Dipakai Tuhan menyelamatkan. Saya disembuhkan, dipakai Tuhan lagi untuk menyembuhkan orang lain. Saya mengalami mujizat terbesar supaya saya bisa membagi mujizat terbesar pada orang lain. Saya awali waktu pelajaran ini Bapak atau webinar ini, 2 orang barusan minggu lalu terima Yesus atau konseling dengan saya. Luar biasa ya, the other religion ya. Saya tahu dia mengalami mujizat terbesar karena di dalam Yesus. Saya tantang dia untuk menerima Yesus dan sekarang lagi dimuridkan ya. Itu Pak, itu aja Pak. Ya, sedikit lagi satu yang terakhir Pak, melakukan mujizat dengan mengalami mujizat. Kira-kira menurut Bapak bedanya apa Pak? Jadi begini Pak, melakukan mujizat kita hanya sebagai alat. Tapi sama juga mengalami mujizat yang saya maksudkan, bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan. Ya. Mengalami Yesus itu sendiri. Ketika kita mengalami Yesus, maka kita bisa melakukan seperti Yesus. Yohanes 14 ayat 12, kalau kamu percaya kepadaku, 1, kamu akan melakukan perkara-perkara seperti yang aku lakukan. 2, bahkan perkara-perkara yang lebih besar. Itu banyak hal yang terjadi, Pak. Seperti itu. Cukup, Pak. Baik, terima kasih untuk penanya dan jawaban yang sudah diberikan. Kita beralih ke penanya yang lain, karena di sini sudah ada yang bertanya juga, supaya ada keadilan bagi yang lain. Terus ya, jangan biarkan. Yang hand raise ada Embun Pabala. Kepada Embun Pabala langsung, persilakan pertanyaannya apa. Singkat dan jelas. Ya, di-unmute dulu Pak Embun. Tolong diklik. Ya, silakan. Pertanyaannya singkat dan jelas ya, karena mengingat waktu kita. Suaranya nggak kedengaran. Suaranya tidak kedengaran, Pak. Minta maaf Pak. Maaf, saya potong dulu. Suaranya nggak jelas. Suaranya seperti ya nggak jelas suaranya. Artikulasinya tidak jelas. Kita tidak bisa dengar dengan baik. Yaitu tentang tujuan daripada mujizat. Salah satunya adalah mujizat untuk menyatakan bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana dengan orang percaya yang mengalami penerimaan terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan murni tanpa harus melihat mujizat. Apakah perlu mujizat untuk mereka untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Juru Selamat? Oke, saya langsung jawab ya. Justru dia udah mengalami mujizat itu sendiri. Moderator ya, silakan Pak. Ya, silakan Pak. Saya langsung jawab. Justru ketika dia sudah menerima Yesus, dia sudah mengalami mujizat terbesar. Itu keselamatannya. Ada orang seperti itu, dia nggak mengalami mujizat. Ada orang yang lewat sakit, terima Yesus. Ada orang bahkan yang saya bilang sudah mati bangkit, dia di zaman Tuhan percaya Yesus, bisa kayak gitu. Saya pernah mendoakan orang mati juga, bro. Ini saya ngomong bro ya. Umur 90 lebih. Keluarganya panggil saya, dia bilang ini, Pak Alex, Pak Pendeta, tolong didoakan
Ini Mami, umur 99. Sudah habis hartanya. Kami sudah cuma minta aja bagaimana berdoa sama Tuhan supaya dipanggil. Wah, saudara, sepertinya saya mencabut nyawanya. Tapi saya doa sama Tuhan, Tuhan, kenapa sekian lama? Mungkin sudah 1 tahun, 2 tahun koma, sampai hartanya sudah habis. Tolong tunjukkan Tuhan, ini pekerjaan Roh Kudus. Dan Tuhan ingatkan saya begini, coba kamu tanya sama anak-anaknya. Lalu saya tanya, apakah Mama sudah terima Yesus? Oh, belum, Pak. Wah, saya sangat berapi-api. Saudara, orang yang koma sekalipun, kita bisa bisikin, dan dia bisa menerima. Dan itu saya buktikan. Akhirnya saya bilang gini, baik, saya tidak berdoa mama kamu mati, tapi saya mau berdoa, saya mau kasih tahu tentang keselamatan. Baru mereka nggak, oh iya, mama belum terima, karena mereka belum mengerti tentang keselamatan. Ya, sudah tahu apa yang terjadi? Saya menginjil, saya bisikin ke telinga, dan saya katakan, kalau Oma bisa mengerti, kedipin matanya, dan bisa kedip, saudara. Ya, saya pegang tangannya, saya mulai tuntun dia terima Yesus, sesuai dengan Roma 10 ayat 9 dan 10. Dan sampai selesai dia terima Yesus, ya, apa yang dia lakukan, saudara? Apa yang terjadi? Selesai, akhirnya saya percaya, dia hanya mengeluarkan air mata. Nggak begitu lama saya pulang, tiba-tiba keluarganya bilang gini, Pak Alex, sekarang Mama sudah dipanggil Tuhan. Tahu nggak waktu yang terbaik? Saya punya kesempatan memberitakan Injil sekalipun dalam koma. Ya, tinggal mengedipkan mata, nggak bisa ngomong lagi Bapak Ibu. Ya, itu terjadi dalam pelayanan. Kita mau bilang apa? Itu karena anugerah kan Tuhan mau selamatkan seseorang dengan cara bagaimanapun, yang penting dia menerima Yesus. Itu pengalaman. Nah, saya tenaga atau penginjil juga sering melayani di KKR lapangan, sering saya alami seperti itu. Terjadi orang berjalan, orang disembuhkan dan segala macam. Dan ketika kita menantang orang lain terima Yesus, begitu banyak. Karena mereka lihat. Tapi kalau dia nggak ngalamin mujizat fisik, itu pengalaman rohani dia percaya Yesus aja, itu udah mujizat sebenarnya. Karena itu kuasa Tuhan. Kenapa? Karena itu pekerjaan Allah. The works by God or by the Holy Spirit. Karena yang menggerakkan orang bertobat itu bukan kita, bro. Kita hanya sebagai alat. Tapi Roh Kudus. Cukup. Baik. Terima kasih untuk pemaparannya, Pak. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Jeffrey tentang orang percaya yang percaya kepada Yesus tanpa mengalami atau melihat mujizat. Ya, tanggapannya, Pak. Ya, terima kasih ya. Dalam pengalaman saya sih pada waktu penjangkauan, Tuhan itu kan absolut. Dia bisa pakai apa aja. Tidak selalu dia pakai mujizat. Dia pakai peristiwa bisa. Kita anggap itu mujizat, bukan. Contoh misalnya, seorang yang sakit keras. Tidak bisa mati. Tapi sudah sakit keras. Seperti Bu Alex katakan contohnya tadi. Dia nggak pernah lihat mujizat. Tetapi kalau kita jangkau dia, kemudian kita bisa melakukan sesuatu kepada pemahaman dia, tanpa melihat mujizat materi yang tadi coba kita perdebatkan, bisa terjadi. Dan pada waktu dia menerima, terjadi pelepasan itu. Dan pelepasan itu terjadi pada seseorang yang sudah menerima keselamatan. Itu beda besar sama orang yang belum menerima keselamatan. Jadi saya mendukung cerita itu. Tidak selalu Pak Embun harus bergantung kepada mujizat. Tuhan memang yang menentukan. Pada waktu kita pergi, kita melakukan apa yang kita harus lakukan, kan? Ajar, bina, counsel, ya kan? Kalau dia mau terima dan perlu atau enggak mujizatnya, itu di tangan Tuhan. Kalau dia perlu mujizat, Tuhan akan pakai kita atau pakai yang lain. Jadi Tuhan itu tidak bisa diatur juga. Itu pesan saya kepada Pak Embun. Nggak harus lewat mujizat. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan dan jawaban dari Bapak narasumber dan Bapak penanggap. Bapak Ibu saudara-saudara, ini waktu kita sudah lewat lumayan panjang ini, lewat sekarang jam 7:50 yang seharusnya kita selesai tadi ya 7:30 atau 7:40 karena kita tadi molor 10 menit. Jadi kita bayar 10 menit tetapi sudah kelewatan juga ini Bapak Ibu Saudara.
kalau bersedia sampai jam 8, mohon angkat tangan. Kalau tidak, saya tutup sekarang. Baik, mayoritas setuju, angkat tangan. Baik, satu lagi penanya, singkat dan jelas. Kita diskusi malam hari ini. Satu lagi, Bapak Ibu, satu lagi penanya. Halo, shalom Pak. Malam Pak. Bapak Soneta S. Yahaan. Silakan. Ya, saya juga mau bertanya, tapi sebelum bertanya saya mau menanggapi sedikit. Saya setuju dengan apa yang Pak Alex katakan, Yohanes 14 ayat 12, bahwa mereka akan melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar daripada itu, Pak. Lalu dihubungkan dengan Markus 16 ini, Pak. Sebenarnya anak-anak Tuhan ini sudah dikasih kuasa, Pak. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi Markus 16 ayat 17, 18, 19 itu dalam konteks penginjilan atau pelayanan, Pak. Ibarat tentara kalau dikasih pistol tapi dia tidak di medan perang, buat apa itu senjata, Pak? Saya juga melayani di Kalimantan, di Sulawesi, KKR. Ya, ketika kami mau KKR, tiba-tiba lampunya mati. Kami hanya muji Tuhan, Pak. 7 menit lampunya hidup lagi. Ada orang kerasukan, kami berbicara langsung dengan roh jahatnya, Pak. Jadi Markus 16 ayat 17, 18, 19 itu, Pak. Markus itu hanya terjadi ketika kita terjun dalam pelayanan, Pak. Kalau kita nggak terjun dalam pelayanan, kuasa itu nggak akan menyertai, Pak. Biasa-biasa saja seperti itu. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Pak Alex, ya, dalam masa-masa seperti ini, Pak. Sebelum dan sesudah pandemi, tentu kan konsep kesembuhan atau mukjizat ini jadi kita meriset ulang, Pak. Mungkin ada pandangan Bapak nggak? Kalau dulu kita KKR yang sakit maju ke depan, ya saya pernah lakukan juga, Pak. Ya, tapi sekarang dalam masa ini atau nanti, Pak, begitu loh, Pak. Ada nggak metode tertentu sehingga penginjilan itu, mukjizat itu juga tetap berlaku? Mohon tanggapannya, Pak Alex. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Soneta. Langsung kepada Pak narasumber, Pak Dr. Alex, di-unmute dulu, Pak. Pak siapa tadi namanya? Pak Soneta Siahaan, Pak. Pak Soneta Siahaan, senang sekali kita sevisi, Pak, melayani jiwa-jiwa, ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Jadi saya memakai kata iman dan hikmat, Pak. Ya. Itu harus berjalan berbarengan. Misalnya, saya beriman, ya. Kan kayak tadi, saya mau melayani, tanda-tanda ini akan menyertai, udah pasti. Tapi kita nggak boleh pergi nih, Pak. Misalnya, Bapak sering keluar kota, saya juga keluar kota. Tapi selama 6 bulan ini, kebanyakan di rumah, Pak. Pelayanan konseling juga, baru kemarin saya ketemu 2 orang, saya akhirnya mereka terima Yesus. Ini sebentar lagi, saya lagi memuridkan mereka. Ya. Mungkin dia mungkin ikut Zoom, saya udah undang tadi. Ya. Tapi mungkin nggak bisa. Nah, maksudnya begini, Pak. Di satu sisi kita disuruh pergi, tapi di satu sisi ada social distancing, ada PSBB, ada COVID. Nah, hikmatnya bagaimana, Pak? Satu, kita percaya bahwa pemerintah itu adalah otoritas Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai masyarakat. Ya, nah kita mesti taat juga, karena jujur, Pak, maaf, ya, kejadian yang menganggap beragama suci segala macam, justru ya mungkin juga sudah waktunya Tuhan, ya, karena mereka tidak mengikuti social distancing, PSBB, seenaknya jalan segala macam, kena COVID. Kalau mau Tuhan sembuhkan bisa, Pak, karena teman saya juga kena, dia sembuh, Pak. 40 hari dia mandiri di rumah, ya, ngikutin protokol, kita doain sama-sama, dan dia benar-benar mandiri, ya. Dan sekarang udah sehat, Pak. Tapi dia bayar mahal, Pak. 40 hari, Pak. Kalau nggak salah 2 minggu, terus 2 minggu, 2 kali. Sekarang sudah negatif lagi, sudah sembuh. Di satu sisi teman saya meninggal, Pak. Makanya ini yang saya angkat supaya kita bijak, ya. Saya semua pelayanan saya yang selama mulai bulan sejak COVID ini, Pak, semua dipending. Ya, mereka yang bilang, Pak Pendeta, maaf karena ini COVID kita nggak bisa kumpul segala macam, nanti kita tunda ya. Nggak tahu kapan ya. Kita mesti memang juga berhikmat juga gitu. Ya, Pak. Berhikmat ya, Pak. Itu namanya hikmat. Ya. Nah, berikan kepada Kaisar apa yang Kaisar punya, kepada pemerintah. Bagiannya dia sebagai otoritas, ya kita taat. Kalau suruh pakai masker ya pakai masker, Pak. Gitu kan?
Saya di sini pakai masker segala macam karena ada beberapa orang, gitu kan? Itu loh Pak. Ya, baik Pak. Bahkan Terima kasih kalau Pak. ngajar mesti pakai face shield, gitu ya. Fasil ya. Itu Iya. Pak. Nah, Baik, terima kasih Pak Alex. masih ada yang masuk nih. Ya, baik. Terima kasih buat jawaban dari Bapak narasumber. Jadi memang itu dibutuhkan hikmat yang berjalan bersamaan. Baik Bapak Ibu Saudara, waktu kita sudah habis ini sangat-sangat terbatas sekali. Memang sangat seru sekali diskusi kita tentang mujizat ini yang pastinya akan menambah iman percaya kita semakin kuat dan mendorong kita untuk melakukan penginjilan ya, untuk menyerukan ya, memberitakan Injil keselamatan, bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Yang disebut oleh Bapak Alex itu tadi adalah mujizat terbesar bagi manusia. Mungkin itu sudut pandang manusia melihat mujizat, bahwa melihat keselamatan itu adalah mujizat, dan mujizat itu yang paling besar. Tetapi kalau dari pandangan Allah, mungkin itu adalah anugerah Allah yang kita pandang, ya kita manusia kita pandang sebagai mujizat yang terbesar dari Allah. Baik Bapak Ibu Saudara, diskusi kita sudah selesai dan acara kita sudah selesai di malam hari ini karena waktu yang sudah lewat terlalu banyak ini yang menyita waktu Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk menutup kegiatan kita ini, kita akan tutup dengan doa dan saya minta kesediaan di sini. Saya lihat ada Bapak Maraden Panjaitan ya Pak. Boleh pimpin kita dalam doa untuk menutup kegiatan kita di malam hari ini. Mohon izin di-unmute dulu, Pak. Ya, Pak. Halo? Ya. Ya, silakan, Pak. Sangat terdengar jelas. Sebelum kita berdoa, terima kasih buat Pak Dr. Alex, dengan juga penanggap Bapak, siapa namanya tadi Bapak itu? Bapak Jeffrey. Jeffrey Kauripan. Jadi ini bagi saya juga termasuk suatu ilmu, artinya hikmat. Gak usah pakai mic. Suaranya agak putus-putus. Suara yang mengganggu. Oh gitu ya. Iya. Jadi mungkin jaringan agak kurang baik. Kalau seperti itu, ya saya sebagai mahasiswa sangat berterima kasih dan selanjutnya kita tetap semangat dalam COVID pandemi ini. Mungkin salah satu tantangan bagi kita sebagai anak Tuhan. Jadi mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat bagi Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang sangat luar biasa, di mana Engkau Tuhan Allah kami yang menyertai kami Tuhan, di mana kami sudah belajar Bapa, sehingga di masa-masa pandemik ini Bapa, kami boleh bertambah-tambah hikmat untuk kemuliaan nama-Mu dalam pelayanan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau berkati Tuhan setiap kami yang hadir pada saat hari ini, khususnya di mana sebagai narasumber, sebagai penanggap, Engkau berikan berhikmat-hikmat Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau Yesus Kristus, Juru Selamat kami, sehingga kami mau mengerti Engkau adalah Allah yang penuh dengan kuasa dan mujizat. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa pada malam hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Terima kasih diucapkan kepada Bapak Maraden Panjaitan. Bapak Ibu Saudara, berikut adalah pengumuman. PPM kembali mengumumkan bahwa pada tanggal 4 September kembali LPPM akan mengadakan webinar PKM dosen dengan topik teologi ekologi. Ya, jadi topiknya adalah menguatkan relasi teologi ekologi, kreativitas solutif, revolutif, mandiri pangan pada masa krisis. Dan yang sebagai pembicara adalah orang-orang juga yang
yang berkompeten di bidangnya. Ada 3 orang pembicara yang saya rahasiakan dulu. Ya, dan nanti akan dilihat di selebaran-selebaran yang ada dan undangan-undangan di grup-grup medsos Bapak Ibu Saudara. Dan untuk malam ini terima kasih kepada narasumber Bapak Pendeta Dr. Alex Karangoy, MPH, yang sudah memberikan kita pencerahan-pencerahan yang baru lagi, dan juga kepada Bapak penanggap, Bapak Dr. Jeffrey Kairupan, yang juga aktivis di gereja dan juga sebagai pendeta misi, dan juga pendeta misi juga yang banyak melakukan pelayanan konseling. Kepada kedua bapak-bapak kami ucapkan terima kasih, dan kepada setiap partisipan, ya, kepada semua partisipan yang mengikuti dari awal sampai akhir, kami ucapkan terima kasih, walaupun saya tahu masih ada sedikit penasaran-penasaran yang mungkin masih di dalam hati, ya, dan juga mungkin tadi ada beberapa yang angkat tangan, resen di kolom chat yang belum sempat, ya, mungkin di lain kali dengan topik yang sama atau topik yang berbeda kita akan bahas kembali. Baik, Bapak Ibu Saudara, di kolom chat sudah, host sudah menampilkan link daftar hadir, evaluasi, dan untuk sertifikat kepesertaan dari seminar dari webinar di malam hari ini. Dan juga ada materi dari narasumber yang mungkin bisa dipelajari lebih lanjut untuk perbandingan ilmu dan lain sebagainya. Ya, dari narasumber sudah ada di kolom chat. Jadi Bapak Ibu Saudara, nanti selama 5 menit ke depan juga setelah selesainya acara ini, nanti ruangan ini masih akan terbuka untuk Bapak Ibu Saudara klik link daftar hadir dan sertifikat, dan juga untuk materinya. Gitu. Dan Bapak Ibu Saudara yang mungkin tadi masih agak ketinggalan, siaran ini bisa diikuti ulang, bisa diputar ulang di channel YouTube STT IKAT. Jadi webinar ini juga sekarang lagi live di channel YouTube STT IKAT yang Bapak Ibu Saudara bisa putar ulang di channel YouTube tersebut. Saya rasa itu pengumuman dari kami LPPM, dan ruangan ini akan, setelah ini akan ada sesi foto, Bapak Ibu, maaf, nanti host akan bantu kita untuk foto bersama. Jadi diharapkan Bapak Ibu Saudara yang kameranya dinonaktifkan, sekarang boleh diaktifkan supaya cantik dan gantengnya terlihat. Baik, Bapak Ibu Saudara, kami dari LPPM mengucapkan banyak terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kepada host, saya persilakan. Baiklah Bapak Ibu, selamat malam, dan terima kasih sudah mengikuti webinar pada malam hari ini. Dan saya dari tim media STT IKAT akan mengambil foto Bapak Ibu peserta webinar pada malam hari ini. Dan saya berikan 5 detik untuk mengaktifkan kamera. Kita punya 2 slide yang akan saya ambil gambar pada malam hari ini. Dan untuk slide yang pertama segera bersiap. Dalam hitungan ke-5, 4, 3, 2, 1. Slide pertama. Oke, bersiap slide yang kedua. Oke, slide yang kedua bersiap. 1, 2, 3, 4, 5. Dan terima kasih banyak Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Silakan saling menyapa. Terima kasih Pak Alex. Terima kasih. Alex, Tuhan Yesus memberkati. Semuanya. Ketemu lagi, Tuhan memberkati. Pak, God bless ya, tetap melayani Pak. Amin Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Alex. Terima kasih. Terima kasih Pak Alex. Terima kasih. Semuanya. Terima kasih Pak Alex. Istirahat. Tuhan Yesus memberkati. Ini masih Shalom. Boleh lihat ya? Ini masih saya. Norma, terima kasih. Ya Pak, terima kasih. Pak Yomi, semua anak-anak mahasiswa saya. God bless you all.
Oh iya. Terima kasih Pak Alek, Pak Jeffrey, Ya. Pak Andi. Jangan lupa isi link. Ya, terima kasih Pak Latino. Terima kasih sudah hadir. Ya. Sudah keluar. Tadi Pak Latino mau masukkan. Bapak Ibu jangan lupa isi link daftar hadir dan sertifikat. Terima kasih Pak Handri. Terima kasih Pak Wel ya. Terima Ya, kasih Pak. Girsang. Oh Pak Girsang. Mohon maaf Pak. Soalnya namanya ya. Jangan lupa webinar selanjutnya Pak. Iya, ntar saya ikutin lagi ya. Baik Pak. Terima kasih.